Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Nimade Swardani SPD MPD, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Universitas Madiun. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Bali Hati. So, don't go anywhere, stay tuned on my video. Okay, good afternoon everybody. Good afternoon. Afternoon, Miss. Afternoon, Miss. Okay, how are you today? Good afternoon. How are you today? Fine. Okay, I'm fine. I hope all of you is stay healthy and good condition because our pandemic is not good, so you must keep your healthy and condition in your home. Okay, hari ini before we start our meeting today, I will check your present list. Jadi any absent today? Ada yang tidak hadir hari ini nggak? Yunan, please turn on your video. IG, I know you have a problem for your camera, so please Yunan and Yansen, can you turn on your video? Okay, I will check your present list today ya. Jadi Miss lihat dulu yang nggak hadir. Robin nggak ada. Disna tadi sudah izin sama Miss ya. Okay. So for today, before we start our meeting, let's we pray together. Maybe Gandhi as a vice captain in this class, can you lead to pray for our meeting today? Before we start the lesson, let's pray together. Pray, begin. Pray, and. Okay. After pray, I will check your ready to study for our class today. Jadi Miss cek kesiapan dulu ya. Did you study last night? A special for student that I choose for presentation today. Ada apakah sudah belajar? Yansan, you say yes. Kamu udah belajar ya? Yes. Sudah. Memang belajar apa kamu? Miss tanya dulu. Tentang tulang dan gerak. Asik, berarti udah ketahuan ya, udah buka ini ya, worksheet sama video berarti ya. Anyone else? And before we start our topic, I will share you something. Misalkan Miss izin share dulu ya. Miss share PPT-nya Miss dulu. Oke. Oke, sebelum kita mulai, before we start our topic today, I will give you all of you a question about the bones. Jadi di sini, I give you two picture. In this picture, we can see about an infant has around 350 bones, and beside the other pictures, describe about an adult human has around 206 bones. Jadi di sini Miss menyediakan dua gambar. Satu gambar itu ada rangka seorang bayi ya, yang terdiri dari 350 jenis tulang, dan ada rangka manusia atau orang dewasa yang terdiri dari 206 buah tulang. So why have a difference jumlah ya di sini ya. Mengapa jumlah tulang penyusun rangka pada bayi itu lebih banyak dibandingkan dengan tulang penyusun rangka pada orang dewasa? Mengapa kira-kira? Saya Miss. Karena. Oke, siapa itu? Ya Yansan aja deh. Oh Yansan dulu, oke Yansan. Karena pada tulang orang dewasa tulangnya sudah menyatu dan mengeras, sedangkan yang di anak kecil belum. Okay, good. Anyone else? Semuanya sama dengan the statement from Yansan? Ada yang lain? Kurang lebih sama. Kurang lebih. Oke, thank you Yansan. Dan hari ini kita akan lebih
mendiskusikan tentang sistem rangka pada manusia ya, khususnya tulang-tulang penyusun tubuh. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa membandingkan antara struktur tulang keras dengan struktur tulang rawan. Dan yang kedua, kalian bisa menganalisis macam-macam tulang pada rangka tubuh manusia dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu menuliskan nama-nama tulang penyusun sistem rangka tubuh manusia dengan tepat. Dan yang keempat, nah di sini Miss minta kalian untuk menyusun laporan ya, laporan hasil pengamatan macam-macam tulang pada rangka dan perbandingan antara struktur tulang rawan dan tulang keras. Dan terakhir, kalian mampu mendemonstrasikan atau mempresentasikan sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah kita bagi. Oke, jadi alur kegiatan kita hari ini, yang pertama kalian membaca materi sama menonton video pembelajaran yang sudah Miss share sebelumnya. Kemudian kalian melakukan pengamatan tentang struktur tulang. Nanti Miss akan demonstrasikan ada 2 jenis tulang nanti. Kalian melakukan pengamatan dan kemudian memecahkan soal yang terdapat di LKPD atau worksheet kalian, dan kemudian kalian menjawab pertanyaan yang diberikan berdasarkan berbagai yang kalian jawab. Itu boleh kalian mengambil berbagai sumber referensi yang relevan, kalian menyusun laporan singkat, terakhir kalian mempresentasikannya di depan teman-teman, dan terakhir ingat ya, evaluasi kuis tetap Miss kasih di akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, please pay attention for this video. I will give you some video for our topic today, yaitu tentang sistem rangka. Mohon disimak baik-baik videonya ya. Hello everybody, come back to my channel, Biology Class with Miss Madu. Hari ini kita akan membahas tentang KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Tulang penyusun rangka pada bayi lebih banyak dibandingkan dengan tulang penyusun rangka pada orang dewasa. Hal ini disebabkan karena pada tulang bayi belum mengeras dan menyatu. Seiring dengan bertambahnya usia dan adanya asupan kalsium akan menyebabkan proses pengerasan dan penyatuan tulang. Hingga akhirnya seseorang berumur 20 hingga 25 tahun, penyatuan dan pengerasan ini akan selesai. Dengan kata lain, tidak akan ada pertumbuhan lagi. Semua tulang akan membentuk rangka yang sangat kuat yang berjumlah 206 tulang. Adapun fungsi tulang sebagai penyusun rangka tubuh manusia yaitu memberi bentuk, melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat perlekatan otot, tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor, tempat pembentukan sel darah, dan tempat menyimpan energi. Jenis-jenis tulang terdiri dari tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteot. Adapun perbedaan dari kedua jenis tulang ini adalah yang pertama dari jenis sel, tulang keras tersusun dari sel osteosit, sedangkan tulang rawan namanya kondrosit. Dari matriks tulang keras banyak terdapat kalsium fosfat, kapur, dan sedikit zat perekat atau namanya kolagen, sedangkan tulang rawan banyak zat perekat atau serabut kolagen dan elastis, namun sedikit zat kapur. Hal inilah yang menyebabkan tulang pada anak-anak jika mengalami patah tulang lebih cepat proses penyembuhannya dibandingkan pada orang dewasa. Kemudian, nah, di video bisa kalian dengarkan di baik-baik di YouTube ya. Dan kemudian untuk praktikum, di sini ada praktikum tulang. Miss sudah ada 2 buah tulang di sini ya. 1 tulang yang tidak Miss berikan HCl dan 1 tulang itu Miss akan lakukan perendaman di sini. Jadi ini adalah tulang ayam ya, tulang ayam yang dagingnya sudah Miss bersihkan. Jadi ketika Miss masukkan ke dalam HCl, ternyata tulangnya itu sangat lentur ya. Nih, lihat, bisa dibengkokin nggak? Bisa. Sedangkan yang ini Miss susah untuk membengkokkan tulang yang tidak Miss
masukkan ke dalam HCl. Dan kemudian tolong dijawab pertanyaannya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jenis tulang paha ayam termasuk apa? Ya, termasuk jenis tulang apa? Sebutkan bagian-bagian struktur penyusun tulang. Dan kemudian setelah tulang direndam, apakah tulang bisa dibengkokkan? Kenapa? Apakah pengaruh HCl terhadap struktur tulang? Dan kemudian sebutkan komponen zat penyusun tulang pada paha ayam, lalu bandingkan komponen zat penyusun dengan tulang rawan. Komponen zat penyusunnya, kalian bandingkan tulang keras pada paha ayam dengan tulang rawan. Apa perbedaannya? Dan hubungkan pengetahuan yang kalian dapat tentang komponen zat penyusun tulang pada kasus berikut. Jadi Miss kasih soal kasus ya. Pada suatu ketika ada kecelakaan di jalan raya yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan pengendara mobil. Di mana pengendara sepeda motor ini membawa seorang ayah yang membawa anak yang masih berusia 4 tahun. Mereka kecelakaan. Kemudian si ayah mengalami patah tulang pada bagian kaki kanan, sedangkan anaknya pada tangan kanannya. Setelah beberapa bulan, ternyata proses penyembuhan pada tulangnya berbeda ya. Ternyata pada anak itu lebih cepat proses pemulihannya dibandingkan pada orang dewasa. Mengapa patah tulang pada anak lebih cepat proses penyembuhannya atau pemulihannya dibandingkan dengan orang dewasa? Apakah komposisi tulang pada anak-anak dan orang dewasa memiliki kandungan yang sama? Ini tolong kalian bandingkan ya. Bandingkan antara zat penyusun pada tulang keras dan tulang rawan pada anak-anak. Setelah itu baru kalian menganalisis tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Kalian tuliskan nama-nama tulang penyusunnya di kepala apa, kemudian tulang penyusun di tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, hingga anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Jadi seperti itu ya kegiatan kita kali ini. Ada pertanyaan nggak sebelum Miss suruh kalian untuk siap untuk berdiskusi dengan kelompoknya? Miss akan buatkan breakout ya seperti sebelumnya, dan kemudian kalian mempresentasikannya. Ada pertanyaan dulu nggak? Sudah jelas? Sudah? Devi, maybe do you have any question for Devi? Enggak ada. Nggak ada ya? Oke, silakan Miss kasih waktu kalian berdiskusi. Sambil berdiskusi, Miss akan buatkan breakout ya. Ada pertanyaan dulu, semua sudah dijawab? Tentang nama penyusun tulang rangka pada manusia sudah ya? Oke, tentang tulang tadi, ada masalah nggak? Kenapa ya? Kenapa ini lebih lentur? Ini lebih lentur dibandingkan dengan tulang ini. Ada 2 tulang. Kenapa? Karena yang satunya direndam oleh NaCl. HCl. Kalau ini tidak. Kenapa? Kenapa Gedian? Kenapa yang ini bisa lebih lentur dia, bisa dibengkokin dia kalau direndam pakai HCl? Kenapa? Mungkin menurut saya kayak zat-zat yang di tulang itu kayak udah terurai. Mungkin nggak tahu. Yang masalah kasus kecelakaan itu sudah ditemukan jawabannya. Kenapa bisa yang muda, anak-anak lebih cepat pemulihannya dibandingkan dengan tulang? Iya, Miss, sudah. Sudah ya? Karena tulang yang tua itu kekurangan kolagen. Sementara tulang yang untuk anak-anak itu kekurangan kapur. Oke, sip. Berarti sudah siap presentasi ya? Oke, Miss ke grup langsung ya. Because time is over time to discuss for your problem. So let's go to presentation today. Untuk yang belum hidupin kamera, silakan hidupin kameranya, nak. Julian, Gandhi, Yuta, Devira, Yunan, Bai, and Yansen, please. And Gawa, please open your camera and turn on your camera. Oke, untuk yang lain, silahkan bertanya ya. Miss akan untuk pertanyaan dan sesi tanya jawab, Miss akan mulai ketika Devi yang presentasi, yang bertanya boleh langsung ditanggapi lagi dengan kelompok yang presentasi ya. Oke, Devi, time is yours. Silahkan. Next. Di tabel pengamatan yang pertama, tulang yang diamati itu pada sebelum direndamnya ke dalam larutan cuka, kita mendapatkan semacam informasi. Yang pertama itu warnanya.
Sebelum direndam, warna tulang paha ayam ini berwarna putih. Teksturnya keras kepada seluruh bagiannya, dan tentu saja itu tidak lentur. Namun, setelah direndam selama 30 menit di dalam larutan cuka, warna tulang paha ayam ini berwarna putih pucat, lunak, dan lentur. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama itu adalah berdasarkan bentuk dan sifatnya, jenis tulang paha ayam termasuk apa. Berdasarkan bentuknya, tulang paha ayam termasuk tulang pipa, sedangkan berdasar sifatnya termasuk tulang keras. Sebutkan bagian-bagian struktur penyusun tulang tersebut. Di sini ada dua gambar, yang sebelah kanan itu tampak dari dalam, dan yang sebelah kiri itu dari luar. Kalau yang dari luar itu yang pertama ada jaringan tulang rawan, yang kedua itu yang di merah-merah itu tulang spons, yang ketiga itu tulang sumsum tulang, dan yang di bawah merah-merah itu jaringan tulang keras, dan yang di ujung bawah itu adalah jaringan tulang rawan, juga sama dengan yang di atas. Kalau dari dalam itu yang ada 3 bagian, yaitu epifisis, diafisis, dan epifisis. Yang atas dan bawah itu sama. Yang epifisis itu bagian-bagiannya ada artikulasi, cakra epifisis, dan tulang spons. Kalau yang diafisis ada rongga sumsum tulang, endosterum, peristerum. Kalau yang epifisis yang paling bawah itu artikulasi sama dengan yang di atas. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkannya. Setelah tulang direndam HCl 15%, apakah tulang bisa dibengkokkan? Apa pengaruh HCl terhadap struktur tulang? Bisa. Tulang yang telah mengalami proses perendaman pada larutan HCl mengalami perubahan secara struktural. Perendaman pada HCl menyebabkan warna tulang menjadi putih pucat, tulang akan menjadi lunak dan lentur. Hal ini terjadi karena asam klorida cenderung melarutkan unsur-unsur seperti kalsium atau Ca. Jadi kalsium pada tulang semakin sedikit karena terlarut dalam asam dan tulang menjadi lentur atau lunak. Mengapa patah tulang pada anak lebih cepat sembuhnya dibandingkan dengan orang dewasa? Apakah komposisi tulang pada anak-anak dan orang dewasa memiliki kandungan yang sama? Karena tulang anak-anak lebih banyak mengandung zat perengkat atau kolagen yang membantu dalam proses penyembuhan patah tulang. Zat kolagen ini berfungsi untuk menyambungkan kedua patahan tulang. Sedangkan pada tulang orang dewasa hanya mengandung sedikit kolagen, sehingga proses perekatan tulang yang patah memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, kita akan menganalisis macam-macam tulang pada rangka tubuh manusia. Yang pertama ada rangka aksial, di mana di sini kita akan melihat bagian-bagian dari tulang tengkorak. Yang pertama ada tulang ubun-ubun, yang kedua merupakan tulang pelipis, yang ketiga tulang tengkorak, yang keempat tulang rahang bawah, yang kelima tulang lidah, yang keenam tulang rahang atas, yang ketujuh tulang pipi, yang kedelapan tulang hidung, 9 tulang air mata, 10 tulang baji, dan 11 tulang dahi. Selanjutnya, bagian-bagian dari tulang belakang ada yang pertama 7 ruas tulang leher, yang kedua 12 ruas tulang punggung, yang ketiga 5 ruas tulang pinggang, yang keempat 5 ruas tulang kerangkang, dan yang kelima 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, bagian-bagian dari tulang rusuk ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Dan untuk bagian tulang dada terdapat 3 bagian, yaitu bagian hulu, badan, dan taju pedang. Kemudian ada tulang selangka dan tulang belikat, dan pada tulang pinggul ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Selanjutnya, Julian. Ada Julian? Yang mana? Which one? Ini, kamu giliranmu baca. Rangka apendikular, Julian. Ya, rangka apendikular yang pertama ada tulang lengan atas. Can you turn on your video so I can see your face? I cannot miss. Video saya gini, Miss. Oke. Oke, yang kedua ada tulang hasta, 3 tulang pengumpil, 4 tulang pergelangan tangan, 5 tulang telapak tangan, 6 tulang jari tangan. Dan di sebelah kanan ada
2 tulang lutut, ketiga ada tulang betis, 4 tulang kering, 5 tulang pergelangan kaki, yang 6 tulang telapak kaki, 7 tulang jari kaki. Okay. Okay, give applause for group 2 and 3 for this presentation. Is good. And then, do you have any question? Miss, buka kesempatan bertanya ya. Apakah ada solusi jika misal kalau jari kita terputus dan peregenerasian itu bakal bisa terjadi nggak secara utuh? Silahkan kelompok penyaji. Menurut saya itu bisa terjadi, Miss, karena saya pernah melihat, karena saya punya paman ini punya pengalaman tulangnya itu lepas. Ya. Jadi dia itu pada saat pengobatan tulangnya itu digantikan dengan besi untuk sebagai pengganti tulangnya. Nah, tulangnya ini bisa sembuh sendiri, dia bisa beregenerasi terus menyatu kembali. Tergantung dari patahannya seperti apa, Miss. Kalau misalnya dia patahnya nggak ada serpihannya, mungkin lebih mudah dibandingkan dengan tulang yang patahnya itu kayak keramik yang pecahnya berkeping-keping. Miss mau bertanya nih tentang tulang rusuk. Kelihatan nggak gambar tulang rusuknya, Miss? Kelihatan nggak tulang rusuknya, Miss? Kelihatan nggak? Tulang rusuk tadi Devi bilang, ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, ada tulang rusuk melayang. Kenapa bisa dikatakan melayang ya, dan kenapa dikatakan palsu? Ada yang bisa menjelaskan? Maksud tulang ada, berapa tadi ada tulang rusuk, nak? Mau ngecek nih, kalian bener-bener nyimak nggak tadi? Berapa ada jenis tulang rusuk? 3, Miss. 3, apa aja? Tulang rusuk sejati, palsu, sama melayang. Berapa jumlah yang sejati, berapa jumlah yang palsu, berapa jumlah melayang? Yang sejati 3. Ya. Jadi kenapa yang sejati 3? Are you sure? Bener nggak tulang rusuk sejati ada 3? Apa namanya ini? Apa bagiannya baru saya tahu 3 atau 10 bagian sama 3 itu aja. Oke. Yang lain ada nggak bisa menjelaskan kok bisa namanya sejati, palsu, sama melayang? Kenapa ya? Mungkin saya bisa itu, Miss. Oke, silakan Aji. Menurut saya itu kenapa ada tulang sejati, karena di situ tulangnya ini langsung melengket kepada itu yang di depan, saya lupa namanya. Tulang terus dada. Untuk tulang, ya dengan tulang dada. Nah, terus ada tulang palsu, dia disebut tulang palsu karena dia tidak langsung menuju ke tulang dada, melainkan mengarah ke tulang sejati, dan sisanya itu tulang melayang karena dia tidak bersambungan dengan tulang manapun. Itu menurut saya. Iya, thank you Aji, sudah benar ya. Give applause dulu dong buat Aji. Benar sekali Aji ya. Ada 7 ruas sejati. Kenapa sejati? Karena dia langsung melekat pada tulang dada. Melayang karena dia nggak melekat sama apa-apa, melayang kan 2 nih, lihat di gambar. Terus sekarang Miss mau tanya di ruas-ruas tulang belakang. Kalian punya tulang ekor loh. Berapa kalian punya tulang ekor? 4. Ada 4 ruas tulang ekor yang menyatu menjadi 1. Makanya nggak kelihatan. Sebenarnya kita punya tulang ekor, tapi khusus untuk kita yang sudah tingkat tinggi, tulang ekor kita itu dia menyatu menjadi 1. Makanya tidak kelihatan. Ya, tapi kita punya tulang ekor sebanyak 4 ruas. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi sudah benar ya perbedaannya ya. Kenapa bisa anak kecil lebih cepat sembuhnya? Karena anak kecil tuh banyak tulang rawan yang dinamakan dengan kolagen. Bisa nggak kalian menyebutkan tulang rawan di dalam tubuh kita apa aja? Di mana ada tulang rawan dalam tubuh? Can you give me Di telinga. part of our body? Apa? Di telinga ada tulang rawan elastin. Ada. Di mana lagi ada tulang rawan juga selain di ada. telinga? Di hidung. Di hidung juga ada. Hidung lagi. Di bagian itu, Miss, di bagian persendian kayaknya ada. Iya, benar di sini ya. Makanya kalian bisa bergerak-gerak. Di sini pasti ada tulang rawannya. Benar ya? Semua benar. Oke, ada pertanyaan nggak lagi?
Terus tulang keras dalam tubuh itu pasti di mana aja? Di yang di mana? Di tangan. Di tangan. Yang panjang-panjang. Hampir di seluruh tubuh, Miss. Seluruh tubuh, iya. Di yang mana aja pada bagian tubuh kita ini yang termasuk tulang pipa? Kira-kira. Tangan, kaki. Lengan atas, lengan bawah, bagian tulang paha dengan tulang bagian betis. Iya, pengumpil sama tulang hasta. Iya, pengumpil hasta. Ini semua panjang ya, tulang panjang atau tulang pipa. Ya, di mana di bagian tengahnya itu ada tulang rawannya, biar kalian bisa bergerak. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Sudah jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, give applause dulu ya untuk kalian semua yang sudah mampu mempresentasikan materi kali ini dengan baik. Dan kemudian, Miss minta bantuan dong. Please to make a conclusion for our meeting today. Kira-kira apa kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini ya? Kesimpulannya, berdasarkan sifatnya, tulang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu mengandung banyak kolagen dan sedikit zat kapur, sementara tulang keras mengandung sedikit kolagen dan banyak zat kapur. Kemudian, berdasarkan bentuknya, tulang bisa dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang pipi. Dan yang terakhir, rangka tubuh manusia bisa dibedakan menjadi dua bagian, rangka aksial dan apendikular. Aksial bisa dibedakan menjadi tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang, sementara rangka apendikuler dibedakan menjadi tulang anggota gerak atas dan gerak bawah. Oke. Good job. Thank you, Devi. Nanti ditambahkan juga ya di apa tuh namanya di komponen perbandingan antara tulang keras dan tulang rawan. Selain dari sifat dan komponennya, kamu juga bisa tambahkan dari tempat atau letaknya. Tulang keras bisa ditemukan di seluruh tubuh atau di tengkorak, juga di tulang pipa juga kebanyakan tulang kerasnya, tapi tulang rawan bisa ditemukan di daun telinga, di ujung hidung, itu bisa ditambahkan di kesimpulannya. Oke? Oke, untuk refleksi misalkan kirimkan nanti untuk menganalisis apa kelebihan dan kekurangan untuk pembelajaran kita hari ini. So, untuk next meeting, we can better from than before ya untuk kegiatan pembelajaran kita. Dan kemudian untuk evaluasi seperti biasa ya, please join for the evaluation for our topic today tentang sistem rangka tentunya. Jadi Miss share ininya ya. Wait. Miss share quiz untuk kita, hanya 5 soal saja kok. Ya, silahkan dikerjakan.
congratulations for the top 3 today. There are Yuta, Devi, and Bayu. Oke, congratulations ya. Jadi nilainya udah bagus-bagus semua. Dan for the next week, we will meet for the new topic. Masih di sistem rangka ya. Kita akan bahas tentang sendi untuk pertemuan selanjutnya. Dan because we start for our meeting for pray together, let's we closing with pray together. Jadi sebelum kita berdoa untuk kegiatan penutup hari ini, please turn on your video. Bisa nggak kalian hidupin kamera dulu sebentar? Before we finish the lesson, let's pray together. Pray start. Pray in. Okay, thanks for joining for this meeting. See you next week and goodbye. You can leave this meeting. Goodbye. Bye, Miss.